S2, ke-95, abang dan adik yang jarang akur. Semenjak Ayunda sudah memasuki sekolah dasar hingga sekarang, Indria tidak lagi menyewa pembantu. Hal itu membuat Indria setiap pagi memasak sendiri, sedangkan Ayunda menjemur pakaian dan Arjun mengepel lantai. Kalau sudah selesai buruan kalian mandi, perintah Yongki. Ya ayah, tidak tahu aku capek ya. Ayah mah enak setiap pagi tinggal duduk manis sambil ngopi. Protes Ayunda manja. Loh, ayah kan istirahat dulu. Setelah ini, dia juga kerja keras untuk kalian. Jawab Yongki masam. Tidak lama kemudian Indria muncul, sambil membawa berbagai masakan untuk sarapan. Bunda, ayah kan kaya. Kenapa tidak menyewa pembantu saja? Dan bunda juga tidak perlu repot memasak. Protes Ayunda gantian pada Indria. Arjun hanya menonton saja pura-pura cuek, padahal dalam hatinya mendukung adiknya. Karena Arjun sebenarnya juga malas jika setiap pagi mengepel dan menyapu halaman rumah yang luas. Sayang, bukan masalah kaya atau miskin. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau raga kita sehat dan kuat, kenapa malas-malasan? Lagian bunda tidak ada kerjaan, daripada bengong dan jenuh lebih baik buat bergerak. Sudah dapat sehat dan dapat pahala juga karena mengurus suami dan anak. Kalian juga dapat pahala karena membantu orang tua. Bujuk Indria lembut. Kan aku bosan tiap pagi jemur baju terus. Dengus Ayunda. Kalau bosan, besok bisa gantian tugas dengan abang kamu. Selayongki menahan tawa. Ayunda tidak berani membantah, tapi dari wajahnya nampak cemberut. Ayo kalian buruan mandi, setelah itu sarapan. Timpal Indria. Selepas kepergian kedua anaknya, Indria dan Yongki mengambil alat makan bersama. Kamu serius tidak kelelahan? Tanya Yongki perhatian. Lelah itu wajar, tapi aku ingin merasakan bagaimana indahnya menjadi seorang istri dan ibu. Atau kalian sudah bosan dengan masakanku? Tuduh Indria. Siapa bilang? Masakan istriku tidak terkalahkan dan selalu bikin nagih. Sama seperti semalam itu loh rasanya. Goda Yongki. Indria melirik kesal, berbicara soal masakan bisa-bisanya nyasar ke hal-hal yang intim. Kamu sudah tua, tapi masih saja mesum. Mas, sindir Indria. Habisnya melihat kamu yang cantik, aku jadi merasa kita ini masih muda. Canda Yongki. Menolak tua. Terus si Arjun sudah mau wisuda. Ejek Indria. Mengerjakan disertasi aja belum. Tapi Arjun walau terlihat pemalas, jika sudah serius juga bisa diandalkan. Ujar Yongki. Semoga saja Arjun dan Ayunda bisa mendapat nilai terbaik lagi. Ucap Indria penuh harap. Sudah pasti, karena bibit mereka juga produk unggulan. Jawab Yongki bangga. Indria tertawa, suaminya sampai detik ini masih saja besar kepala dan suka membanggakan dirinya sendiri. Arjun sudah memakai baju rapi untuk berangkat kuliah. Di usia yang menginjak 28 tahun, dia sudah mau menyelesaikan kuliah S3-nya. Ketika dia keluar, adiknya juga bersamaan keluar. Wajah Arjun tampan seperti Yongki dan imut putih seperti Indria. Makanya dia dan adiknya yang masih kelas 2 SMA, tidak terlihat terpaut jauh. Ditambah lagi postur tubuh Ayunda juga tinggi semampai. Di usia yang hampir 17 tahun, sudah terlihat lebih dewasa dari usianya. Bang, antar aku naik mobil saja ya? Bisik Ayunda. Kamu gengsi naik motor? Sindir Arjun. Bukan, tapi aku enggak mau aja teman-teman aku pada heboh melihatmu. Serga Ayunda. Ya, itu sudah biasa. Karena aku yang kelewat tampan. Balas Arjun tersenyum sinis. Percaya diri sekali. Aku kalau tidak disuruh pakai cadar, pasti akan banyak lelaki yang suka padaku. Ingatkan beberapa waktu yang lalu. Saat aku kecebur di kolam renang itu loh. Ada kakak tampan yang sampai melongo melihat wajah aku. Serga Ayunda tidak mau kalah. Arjun langsung menghentikan langkahnya, menatap kedua adiknya tajam. Dengar baik-baik. Jarang berani-berani kamu pacarannya. Jangan mudah tertipu hanya melihat wajah lelaki. Dan orang yang kamu maksud itu adalah Helmi. Dia seorang playboy brengsek. Kalau kamu lihat dia abaikan dan langsung tinggal pergi. Perintah Arjun tegas. Iya, Babang. Jawab Ayunda menunduk. Ayunda memang usil dan gresek, tetapi kalau abangnya sudah mode serius dia tidak berani berkutik. Sebab Arjun ketika sudah marah sangat menakutkan.
Begitu mereka sampai di ruang makan, di sana sudah ada Nala. Assalamualaikum. Salam Nala lembut. Waalaikumsalam. Jawab Arjun. Waalaikumsalam, kakak ipar. Timpal Ayunda berubah ceria lagi. Has, jangan sembarangan. Gumam Arjun. Kok abang yang siwot? Kan suka-suka aku mau manggil Kak Nala bagaimana? Balas Ayunda tengil. Arjun menghirup napas dalam, menahan kesabaran, karena malas berdebat dan sudah kelaparan. Sudah jangan berantem lagi dong. Ayo sarapan. Dan ini ada oleh-oleh dari kakeknya Nala. Ayo Nala juga sarapan bersama. Selain Indria, Nala segera duduk. Saudari kembar Nesen itu memang sudah akrab dengan keluarga Arjun, karena ibarat kata, sejak kecil mereka tumbuh bersama. Wah, suka banget sama dodol, dan manisan ini juga anak. Ucap Ayunda sambil mencicipi. Kakek kamu dari mana memangnya? Tanya Yongki pada Nala. Kakek dapat oleh-oleh dari teman, karena banyak sama ayah disuruh memberikan pada Om Yongki. Jawab Nala. Wah, memangnya Nesen kemana kok bukan dia yang antar malah suruh kamu? Tanya Yongki heran membiarkan anak gadis temannya yang datang. Kak Nesen sedang dihukum ayah. Jawab Nala. Arjun seketika syok, jika ayahnya bertanya lebih lanjut bisa-bisa dirinya ketahuan. Loh, dihukum apa memangnya? Tanya Yongki pemasaran. Nala hanya menggeleng pura-pura tidak tahu, sebab paham dengan gelagat Arjun yang sudah mulai panik. Yongki tidak kepo lagi, lalu mulai mengajak semuanya fokus makan. Selesai makan, ketiga anak itu berpamitan pada Yongki dan Indria. Bang, aku ikut ke mobil Kak Nala saja deh. Pinta Ayunda. Arjun melirik ke ayahnya, meminta persetujuan. Karena Yongki mengangguk Arjun juga langsung setuju. Ya, deh. Jawab Arjun santai. Assalamualaikum. Ucap Nala, Arjun dan Ayunda bersama. Waalaikumsalam. Jawab Yongki dan Indria bersama. Ketika kedua gadis cantik sudah masuk ke mobil, Arjun segera mengambil motor kesayangannya. Arjun nyengir, karena semalam diiming-imingi motor oleh Helmi yang jauh di bawah dari miliknya. Helmi juga orang kaya, tetapi tidak akan bisa membeli, karena motor milik Arjun itu hanya beberapa tersedia di dunia. Sedangkan untuk keluar malam, Arjun sudah memiliki motor sendiri hasil dari menabungnya yang dia sembunyikan dari kedua orang tuanya. Walau tidak semahal pemberian ayahnya, tapi sudah bergengsi di kalangan teman-temannya. Wah, bagaimana kabar Nesen? Apakah dia masuk kuliah atau tidak? Gumam Arjun cemas. Tetapi tiba-tiba ponselnya berbunyi, Arjun segera menepikan motornya dan berhenti. Assalamualaikum, kamu di mana? Waalaikumsalam, aku mau berangkat kuliah. Kamu katanya dihukum. Masuk atau libur kuliah nih? Ya tetap masuk dong. Aku sudah sampai duluan malah. Buruan kemari ada kabar buruk nih, Helmi membuat ulah. Apaan? Makanya buruan kemari. Belum sempat mengucapkan salam, Arjun langsung memutus sambungan teleponnya, karena penasaran.